Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik, penyakit yang selama ini yang beberapa tahun lalu saya rasakan juga sama dengan teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Oke teman-teman, di kali ini saya mohon maaf dan sudah beberapa hari saya tidak mengupload video saya dikarenakan saya ini kemarin lagi kurang sehat ya teman-teman. Kurang sehatnya saya ini bukan saya kambuh atau kumat di asam lambungnya teman-teman. Saya kemarin di musim penghujan itu dan habis musim pancaroba, musim hujan, dan habis itu langsung panas kencang ya teman-teman. Saya terserang flu dan batuk ya teman-teman. Tapi alhamdulillah asam lambung saya tidak terganggu teman-teman, biasa aja. Cuman saya nggak nyamannya dengan batuknya itu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah subscribe juga saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung, dan kalau belum di-subscribe jangan lupa ya teman-teman di-share dulu, di-like, di komen, dan di-subscribe ya. Karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video-video saya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya karena teman-teman tidak akan ketinggalan di video-video saya yang terbaru, video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut aja di episode ini ya teman-teman. Episode ini di kali ini saya lagi kurang enak badan kemarin, tapi alhamdulillah sekarang udah enakan, tapi masih agak bindeng ya. Ya kemarin itu terkena flu dan batuk selama 1 minggu teman-teman. Makanya saya selama 1 minggu nggak ngupload video karena kan ya harap maklum lah ya buat teman-teman, karena lagi musim pancaroba ini, lagi habis musim panas, habis musim penghujan terus musim panas, jadi pancaroba kaget itulah. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini, mohon ya di musim panas atau musim hujan ya kita harus waspada ya teman-teman, karena asam lambung ini mudah, gampang, dan tidak kenal waktu dan tidak kenal tempat ya teman-teman. Kadang-kadang langsung kambuh, langsung terasa nyolek-nyolek ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman kalau mau sembuh cepat itu ya kita harus menjalankan dengan baik metode-metodenya dan pantang-pantangannya. Kita harus bersabar juga untuk lebih sehat lagi, lebih normal lagi seperti sedia kala ya teman-teman. Kali ini saya nggak ada judul ya buat teman-teman, pokoknya ya untuk menemani teman-teman aja lah yang sedang gundah gulana, yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Semoga jangan sendirian, supaya jangan kesepian dan jangan menyendiri lah teman-teman. Kita harus bersosialisasi, kita harus keluar rumah, kita harus berolahraga atau kita harus berjalan-jalan lah ya, seperti itu, supaya kita nggak terlalu murung di rumah berbaring sendirian. Bakalan kalau kayak seperti itu teman-teman bakal susah lama sembuhnya ya teman-teman. Seperti saya dulu juga seperti itu, lama sekali sampai 3 tahun saya teman-teman, karena dulu saya terlalu asik menikmati ya teman-teman. Rasa sakitnya, rasa nggak enaknya, rasa nggak nyamannya dulu, dan karena saya dulu nggak tahu apa-apa jadinya, jadi ikutin cuman ya ikut dokter ini, minum obat terus herbal segala macam selama bertahun-tahun. Setelah saya pahami dan setelah saya mengerti ini gejala-gejala penyakit asam lambung, baru saya mulai sedikit-sedikit mulai mengerti ya teman-teman. Saya mulai step by step untuk kesembuhan sedikit-sedikit, dari lambungnya dulu, terus ke
pikirannya dulu, terus makan pantangannya, terus tidurnya, terus olahraganya itu saya terapkan sedikit-sedikit satu persatu ya teman-teman. Dan alhasil alhamdulillah dalam jangka 3 bulan itu bukannya belum sembuh ya teman, maksudnya udah ada perubahan walaupun 2-3% lah yang saya rasakan waktu itu. Alhamdulillah ya teman-teman. Saya lanjut terus bertahap selama 6 bulan 3 bulan itu lebih enak lagi, lebih udah merasa di badan itu udah kayak udah biasa lagi ya teman-teman, makannya udah normal lagi, nggak ada pusing-pusing lagi. Ada sih sedikit tapi nggak terlalu kayak waktu itulah. Rasa takut cemasnya itu ya masih ada, datang sekali-sekali lah, nggak setiap hari gitu teman-teman. Terus saya udah berani keluar jalan-jalan, udah berani aktivitas lagi, bekerja lagi, dan saya udah bisa bawa kendaraan sendiri lagi ya teman-teman. Dulu waktu saya masih mengalami ini, jangan kata membawa kendaraan sendiri, saya jalan keluar aja itu rasanya takut teman-teman. Itu yang saya rasakan waktu itu. Dan kali ini juga saya bukan menggurui, bukan mengajari untuk teman-teman ya teman-teman. Saya juga sama juga seperti teman-teman orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatik. Saya ini bukan seorang dokter atau orang psikolog atau penyakit ahli dalam. Saya orang biasa, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatik selama 3 tahun, bukan 3 bulan. Kalau 3 bulan masih bentar teman-teman. 3 tahun yang saya rasakan itu sangat tersiksa sekali. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang baru seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan atau baru setahun, itu masih diambang-ambang sebentar lah kalau dibanding saya ya teman-teman, karena saya itu cukup lama gitu. Setelah 3 tahun baru saya bisa meresapi dan bisa menyadari ya teman-teman, saya ternyata penyakit asam lambung kayak gini, ternyata penyakit asam lambung kudu harus kayak gini, dan ternyata penyakit asam lambung itu kita harus bersabar, cobaannya itu banyak, sensasinya banyak, yang dampaknya yang datang itu banyak, 1000 dampak 1000 sensasi ya teman-teman disebutnya juga. Waktu itu juga saya sembuhnya juga itu tanpa obat, tanpa herbal. Bukannya saya anti obat, bukannya saya anti herbal, karena saya dulu semuanya dari yang alami dengan minum air putih. Tapi saya kita menjaga pemikiran, sebetulnya pakai apapun bisa sembuh teman-teman, apalagi kita obati itu cepat sembuhnya. Karena saya sudah terlalu lama, banyak mengeluarkan biaya waktu itu, karena ekonomi saya sudah mulai menipis, atau ya katakan sudah buat ke rumah sakit yang apalagi yang gede yang 24 jam aja itu susah ya teman-teman. Jadi saya mengikuti dengan cara yang alami, alhamdulillah ada jalannya ya teman-teman. Ternyata penyakit asam lambung ini bukan pakai obat aja, bukan pakai herbal aja, pakai yang alami pun bisa sembuh teman-teman. Bagaimana kita menjalaninya, itu sepengalaman saya selama saya masa penyembuhan itu selama 1 tahun teman-teman. Masa penyembuhan juga tidak cepat teman-teman, tidak seminggu 2 minggu kita bisa sembuh, sebulan 2 bulan kita bisa sembuh teman-teman, enggak. Selama hampir 1 tahun saya bertahap, saya lakukan pelan-pelan, sedikit-sedikit, ada perubahan 20%, 30%, 40% sampai 90% sampai normal ya teman-teman. Itu yang saya alami dan saya lakukan selama penyembuhan teman-teman. Memang penyakit ini sangat mengganggu sekali dan sangat tidak nyaman buat kita ya teman-teman, dan kita itu semuanya lah terganggu, dari fisik kita, badan kita, dan bahkan ekonomi kita teman-teman itu terganggu ya, karena kita nggak bisa aktivitas dan kita nggak bisa kerja kalau kita sudah yang namanya fatalnya itu yang namanya udah akutnya ya teman-teman. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kita belum tahu misalnya ilmunya, belum tahu cara-caranya, kita masih ngikutin aja kayak gitu aja, itu kita masih terbaring aja teman-teman di tempat tidur. Kita takut ini takut itu, pasti itu yang teman-teman rasakan kalau belum tahu ilmunya. Saya pun dulu seperti itu, waktu saya belum tahu ilmunya, belum tahu caranya, itu saya terdiam diri di dalam rumah, nggak berani keluar rumah, selalu badan kurus,
selalu menyendiri, takut sama orang, nggak berani ngobrol, muka itu nggak ada cerianya, nggak ada senyumnya teman-teman. Itu yang saya rasakan selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik selama 3 tahun. Oke teman-teman, kayaknya sepertinya sampai di sini. Ini nggak ada judul ya teman-teman, ini hanya ya menemani teman-teman aja lah seputar pengalaman saya waktu saya mengalami penyakit asam lambung. Semoga teman-teman diberi kesabaran ya teman-teman. Kita emang kudu sabar untuk masa penyembuhan penyakit ini. Dan buat teman-teman juga yang sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini, saya doakan selalu di akhir-akhir video saya itu selalu saya doakan buat teman-teman yang sedang terkena penyakit asam lambung, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberi kesehatan lagi, diberi kekuatan lagi biar bisa aktivitas lagi, bisa bekerja lagi, bisa mencari rezeki lagi buat anak istri di rumah. Setiap akhir video saya selalu mendoakan buat teman-teman, semoga semuanya diberi kesembuhan dan kesehatan. Dan jangan lupa juga buat teman-teman doakan saya juga, semoga saya sehat terus, kuat terus, bisa menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Kalau ada kata-kata yang salah ya mohon dimaafkan sajalah ya teman-teman ya, ini sekedar pengalaman saya, dan kalau ada kata-kata yang kurang ya maklum. Oke teman-teman, harap dimaklum, dan saya akhiri saja video saya sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.